Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas yaitu tentang 6 keutamaan surat Al-Ikhlas. Rasa-rasanya hampir setiap umat muslim hafal dengan surat Al-Ikhlas atau Kulhu. Surat ini termasuk surat pendek terpopuler di dalam Al-Quran, sehingga hampir semua umat muslim bisa menghafal dan memahami artinya. Namun apa saja keutamaan surat Al-Ikhlas? Simak penjelasan berikut ini. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Walaupun singkat, kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar. Bahkan surat ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran." Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Dijelaskan juga dalam kitab Fathul Bari, Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian: Tauhid, hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Surat Al-Ikhlas sendiri mempunyai pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Bahkan menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah seorang dari kalian tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam 1 malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Samad adalah 1/3 Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapat cinta Allah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dan meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa, jika dihayati kita akan sadar bahwa memang benar adanya Allah tempat kita bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Keyakinan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin yang telah ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang senang gemar membaca surat Al-Ikhlas. Ia gemar karena di dalamnya terkandung gambaran sifat Allah. Rasulullah yang mengetahuinya kemudian bersabda bahwa Allah mencintainya. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan, dan ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka bercerita kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini."
Lalu Rasulullah bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Keutamaan yang ketiga yaitu menambah rezeki. Diriwayatkan Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Sementara riwayat lain dari Abu Musa al-Madini dari Sahal bin Sa'ad mengisahkan, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata padanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Lantas orang itu mengerjakan perintah Rasulullah. Tak lama Allah memberikan banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Kemudian yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas berikutnya adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia datang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, menjadi pelindung. Keutamaan surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq akan menjadi pelindung kita dengan izin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bukan hanya dalam keadaan bangun dan sadar, ketiga surat itu juga bisa melindungi dengan izin Allah saat kita sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah terbiasa membaca 3 surat tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu an menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menjadi sebab dikabulnya doa. Jika kita memiliki hajat atau keinginan, maka berdoa dengan didahului surat Al-Ikhlas akan memudahkan doa dikabulkan. Sesuai hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.